Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Evanda Apriliana dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan, Kehamilan dan Prakonsepsi. Dalam video ini saya akan membahas tentang kebutuhan vitamin dan mineral untuk ibu hamil. Selamat menyaksikan. Baik, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi pentingnya vitamin dan mineral. Ketika usia kehamilan menginjak 12 minggu atau triwulan kedua, konsumsi vitamin dan mineral itu sangat penting dan harus sangat diperhatikan. Karena pada usia tersebut janin sedang membentuk organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, otak, hati, dan juga paru-paru. Karena itu kebutuhan vitamin dan mineral pada ibu hamil itu meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Jika ibu hamil sampai kekurangan vitamin, maka akan terjadi gangguan janin saat pertumbuhannya mulai berkembang. Kemudian dikhawatirkan terdapat kelainan janin yang paling ekstrim sampai terjadi cacat janin, kelainan bentuk, sampai bahkan keguguran. Untuk vitamin yang dibutuhkan pada ibu hamil itu yang pertama ada vitamin A, terutama yang terbentuk provitamin A atau beta karotin. Itu sangat penting untuk pertumbuhan janin. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin A pada ibu hamil, kita bisa mengkonsumsi 3 atau lebih bahan dari makanan tersebut. Seperti contohnya sepotong semangka atau setengah mangga yang sudah matang, kemudian 200 gram pepaya yang sudah matang, kemudian 1 buah kesemek, 150 gram brokoli masak, kemudian 100 gram wortel merah, kemudian 300 gram sayuran yang sudah dimasak seperti daun singkong, kangkung, bayam, sawi hijau, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada vitamin D. Vitamin D dibutuhkan tubuh untuk membentuk metabolisme kalsium dan fosfor. Kemudian vitamin D berfungsi untuk menembus ari-ari sehingga zat-zat gizi dapat memasuki atau menembus ke dalam tubuh bayi. Untuk makanan yang mengandung vitamin D ada susu, hati, mentega, kuning telur, dan margarin. Untuk vitamin yang ketiga ada vitamin E dan vitamin K. Untuk vitamin E berfungsi sebagai pertumbuhan jaringan sel dan membantu pembentukan sel darah merah. Kita bisa mendapatkan vitamin E dan K ada pada minyak goreng, susu, telur, dan tomat. Kemudian selanjutnya ada vitamin C. Kebutuhan vitamin C untuk ibu hamil itu sangat penting karena ibu dan bayi membutuhkan vitamin C untuk memperbaiki jaringan dan membantu berbagai proses metabolisme unsur gizi lain. Kekurangan vitamin C pada saat hamil juga dapat menyebabkan timbulnya keracunan. Akibat parahnya bisa terjadi pecahnya ketuban secara dini, dan itu sangat berbahaya untuk ibu hamil. Kemudian ibu hamil membutuhkan vitamin C per hari, untuk perharinya itu 70 mg. Dan untuk makanan yang bisa ibu hamil dapatkan yaitu bisa mengkonsumsi
150 ml air perahan jeruk peras, kemudian 250 gram mangga, 100 gram pepaya, 100 gram stroberi, 100 gram jambu biji, 100 gram tomat merah, 150 gram kembang kol, 150 gram kol merah, 150 gram brokoli masak, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada vitamin B1 atau tiamin. Vitamin ini merupakan salah satu zat nutrisi yang penting bagi perkembangan janin. Fungsi lainnya yaitu untuk mengubah zat hidrat arang menjadi energi yang digunakan ibu hamil dan juga janinnya. Di samping itu, vitamin B1 juga merupakan zat yang esensial bagi perkembangan otak janin, sistem saraf, dan juga membantu agar kerja jantung berjalan dengan normal. Untuk makanan yang mengandung vitamin B1 atau tiamin ini bisa kita dapatkan dari daging, biji-bijian, atau juga kacang-kacangan. Selanjutnya ada vitamin B6. Vitamin B6 itu sangat penting untuk ibu hamil karena untuk pembuatan asam amino, yaitu zat yang menyusun protein di dalam tubuh. Jika ibu hamil kekurangan vitamin ini, maka akan berpengaruh pada proses pertumbuhan janinnya. Bahkan kemungkinan otaknya tidak berlangsung berkembang secara optimal. Untuk kebutuhan vitamin B6 berkisar sekitar 2,5 mg per hari yang dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan seperti biji-bijian, jagung, hati, dan juga susu. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi selain membutuhkan vitamin, ibu hamil juga membutuhkan mineral. Untuk mineral yang dibutuhkan ibu hamil itu ada kalsium, zat besi, seng, fosfor, dan yodium. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama kita bahas untuk kalsium. Kalsium yang dibutuhkan untuk ibu hamil itu perharinya 100 mg atau setara dengan 4 porsi. Jadi kita bisa dapatkan dari segelas air susu, kemudian 1-2 lembar keju, setengah cangkir jus brokoli, segelas air jeruk, kemudian secangkir yogurt. Dan untuk makanannya bisa kita dapatkan dari ikan salmon dengan tulang, ikan sarden dengan tulang, dan jagung tortilla. Jadi kalsium ini sangat penting ya teman-teman buat ibu hamil, karena untuk pertumbuhan otot, jantung, syaraf, dan darah, kemudian untuk sistem enzim janin. Kalsium ini juga bisa mencegah keracunan dalam kehamilan, mencegah preeklamsi, dan mencegah pengeroposan pada tulang ibu hamil. Selanjutnya ada zat besi. Untuk zat besi, ibu hamil membutuhkan 30 mg per hari. Bisa kita dapatkan dari ikan, daging, hati, telur, susu, buah-buahan, sayuran, dan juga kacang-kacangan. Zat besi ini sangat penting untuk membantu sel darah merah ibu dan janin, dan tujuannya untuk mencegah anemia atau kurang darah, memelihara kehamilan agar kuat sewaktu bersalin, dan membangun sistem enzim dalam ASI. Selanjutnya ada seng. Seng bisa kita dapatkan dalam makanan seafood teman-teman. Seng ini sangat penting untuk ibu hamil karena untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada ibu dan janin. Kemudian ada fosfor. Fosfor bisa kita dapatkan juga pada makanan seafood dan juga susu. Jadi fosfor ini sangat penting untuk pembentukan tulang dan gigi pada janin.
Selanjutnya ada yodium. Yodium terdapat pada garam yang beryodium dan juga ada pada susu. Yodium ini juga penting untuk pertumbuhan otak janin dan mencegah keguguran. Baik, terima kasih teman-teman. Saya sudah menjelaskan ya tentang apa aja vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan pada saat ibu sedang hamil. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.